Inilah doa singkat dan ampuh dari Rasulullah yang paling sempurna. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya ketika menginginkan sesuatu. Ada yang terkabul dengan cepat, ada yang lama, dan ada pula doa yang ditolak Allah dan tidak kunjung dikabulkan sepanjang hidupnya. Ketika berdoa kita kerap harap-harap cemas apakah doanya akan dijawab. Manusia hanya bisa berdoa dan berharap, namun keputusan terkabul atau tidak tetap Allah yang menentukan. Di dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Aisyah, "Hendaklah engkau selalu berdoa dengan doa yang dapat mencakup dan yang sempurna, yaitu bacalah. Home. Lifestyle." Inilah doa singkat dan ampuh dari Rasulullah yang paling sempurna. Jumat 3 Februari 2017 pukul 9.40. Penulis, Iwan Satriawan. Ilustrasi. Bangkapos.com. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya ketika menginginkan sesuatu. Ada yang terkabul dengan cepat, ada yang lama, dan ada pula doa yang ditolak Allah dan tidak kunjung dikabulkan sepanjang hidupnya. Ketika berdoa kita kerap harap-harap cemas apakah doanya akan dijawab. Manusia hanya bisa berdoa dan berharap, namun keputusan terkabul atau tidak tetap Allah yang menentukan. Di dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Aisyah, "Hendaklah engkau selalu berdoa dengan doa yang dapat mencakup dan yang sempurna, yaitu bacalah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi ema, alimtu minhu wa ema lamalam wa a'udzubika minasy syarri kullihi, ajilihi wa ajilihi ema, alimtu minhu wa ema lamalam wa as'alukal jannata wa ema karaba ilaiha min qauli wa amali wa a'udzubika minan a'ari wa ema karaba ilaiha min qauli wa amali wa as'aluka minal khairi ema salalaka abduka wa rasuluka Muhammadun shallallahu alaihi wasallam wa asta'idzuka mimmasta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun shallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ema kadaitali imin amrin antaj'ala aikata hurusdam birohmatika ya arhamar rohimin." Artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan seluruhnya untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku memohon kepadamu surga dan semua hal yang mendekatkanku kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon perlindungan kepadamu dari api neraka dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon kepadamu kebaikan, sebagaimana hambamu memohon dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon perlindungan seperti hambamu memohon dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon kepadamu agar apa yang engkau putuskan kepadaku akhirnya menjadi terang berkat rahmat wahai zat yang lebih belas kasihan daripada orang-orang yang belas kasihan." Doa ini merupakan doa yang mencakup semua hal serta yang paling paripurna, lengkap, dan sempurna karena di dalam doa ini berisi permohonan tentang 1. Kebaikan untuk hari ini dan besok, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Perlindungan dari semua keburukan yang terjadi sekarang dan besok, baik di dunia maupun di akhir. 3. Surga serta semua hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga. 4. Perlindungan dari api neraka dan semua hal yang dapat mendekatkan kita kepada neraka. 5. Kebaikan seperti yang pernah dimohonkan oleh semua makhluk ciptaan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Perlindungan dari keburukan atau kejahatan, seperti yang pernah dimohonkan oleh semua makhluk ciptaan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Ridha, rahmat, karunia, dan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa ini hendaklah senantiasa dibaca minimal 3 kali seusai salat fardu. Dan dibiasakan untuk dibaca dimanapun dan kapanpun saat luang. Tentunya, lebih baik jika dibaca dalam kondisi berwudu, diawali dengan bacaan ta'awudz, basmalah, al-fatihah, salawat nabi, tasbih, tahmid, tahlil, haukalah, dan istighfar. Inilah 3 orang yang doanya tak ditolak. Dalam hadis disebutkan bahwa ternyata ada orang yang doanya tidak pernah ditolak Allah. 3 orang ini ketika memanjatkan sesuatu permintaan pasti akan selalu dikabulkan oleh Allah. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka, 1. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, 2. Seorang penguasa yang adil, 3. Dan 2 orang yang dizalimi, teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah. Demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu, menolongmu, meskipun tidak segera. 1. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang pertama yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doanya tidak pernah ditolak Allah adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada beberapa alasan kenapa orang ini doanya begitu mustajab. Salah satunya, mereka tengah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya terutama ibadah wajib seperti puasa Ramadan. Ibnu Mas'ud berkata, bawalah kebutuhan-kebutuhanmu dalam ibadah wajib. Riwayat Abdur Razzaq dalam Al-Musannaf. Orang yang berpuasa juga akan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Sehingga pada saat itu jiwanya suci, serta terhindar dari sikap sombong karena berusaha merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh karena itu, dia lebih dekat dan lebih taat kepada Tuhan. Meninggalkan makanan dan minuman karena takut kepada Sang Maha Pemberi. 2. Penguasa yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa doa yang mustajab dan tidak akan tertolak adalah doanya penguasa yang adil. Pemimpin yang adil laksana bayang-bayang Tuhan. Karena adil sendiri merupakan salah satu sifat Allah yakni Al-Adlu atau yang Maha Adil. Mana dari adil di sini adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi dan pengambil keputusan yang tepat. Lantas mengapa doa sang pemimpin adil mudah terkabul? Jawabnya karena ia menanggung berbagai pengharapan hajat hidup orang banyak. Diceritakan dalam kisah riwayat masyhur, bahwa suatu ketika saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, beliau begitu terkenal sebagai pemimpin yang adil. Saat itu, Gubernur Mesir Amr bin Ash mengadu kepada sang khalifah tentang peceklik panjang yang menimpa warga Mesir saat itu. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan di negeri tersebut tidak lagi mengalirkan air. Amirul Mukminin kemudian memanggil Amr bin Ash untuk datang ke Madinah. Ia kemudian memberikan surat kepada Amr bin Ash untuk dilemparkan ke Sungai Nil. Surat tersebut berisi doa sang khalifah yang isinya, "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Doa Umar bin Khattab begitu mustajab, karenanya hingga kini Sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. 3. Orang yang teraniaya. Anda sebaiknya berhati-hati jika menghadapi orang yang teraniaya atau kesusahan. Jika tidak dapat membantu, sebaiknya tidak melakukan tindakan yang bisa menyakiti hatinya. Karena Allah telah menjamin doa mereka akan terkabul. Allah sebenarnya tidak menyukai doa yang buruk yang ditujukan kepada orang lain. Namun ada kondisi di mana doa itu baik ataupun buruk akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah doa orang-orang yang terzalimi dan teraniaya. Allah tidak suka seseorang mengatakan sesuatu yang buruk kepada seseorang dengan terang-terangan melainkan orang yang dizalimi maka dia boleh menceritakan kezaliman tersebut, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. 148, An-Nisa. Hendaklah kamu waspada terhadap dua orang yang dizalimi sekalipun dia adalah orang kafir. Maka sesungguhnya tidak ada penghalang di antaranya untuk diterima oleh Allah.